Protokol DNS ini fungsinya unik karena sebenarnya protokol DNS ini dikembangkan untuk kebutuhan manusia, bukan untuk komunikasi antar host komputer. Kenapa? Karena manusia sulit untuk mengingat alamat numerik dan kita mengetahui bahwa alamat host di jaringan internet menggunakan alamat IP, yaitu numerik juga. Karena manusia sulit untuk mengingat angka dalam jangka deretan yang panjang, maka diciptakanlah nama dan alamat domain. Jadi nama alamat domain yang kita gunakan sekarang katakanlah budiluhur.ac.id, google.co.id. Misalnya situs besar lainnya itu nama-nama domain itu fungsinya hanya untuk mewakili alamat numeriknya. Karena manusia lebih mudah mengingat alamat yang bukan tersusun dari angka, yaitu ada kata-katanya ya. Jadi pengguna nama domain itu hanya untuk manusia. Kalau device mau berkomunikasi, pengalamatan yang digunakan tetap numerik. Jadi harus ada mekanisme yang mengubah nama domain menjadi IP. Dan sebaliknya. Nah, kalau kita membuka sebuah browser, lalu kita mengetikkan alamat nama sebuah domain, itu harus dicari dulu alamat IP-nya. Nah, disinilah perannya dari Domain Name System DNS. DNS dibuat untuk melakukan resolusi domain ke IP tersebut. Prosesnya disebut proses resolve. Dan protokol DNS adalah layanan yang melakukan proses resolve tersebut. Fungsi kerja DNS sederhana sebenarnya. Misalnya kita punya sebuah klien di sini membuka browser, tidak harus browser sih, dari command prompt pun kita bisa untuk katakanlah mengakses sebuah layanan di server. Dalam contoh ini misalnya pakai browser dan mengakses halaman web ya. Membuka halaman web www.cisco.com. www.cisco.com itu nama domain. Jadi harus diubah menjadi alamat IP-nya. Jadi di sini si klien nanti akan menanyakan ke DNS server. Nah, ya dia tanya, klien bertanya dengan protokol DNS. Cisco.com itu alamatnya berapa sih? Jadi ada sebuah paket DNS. Paket DNS nanti dikirimnya mayoritas menggunakan UDP ya. Dikirim ke DNS server. Nah, kemudian di DNS server itu diterima, diolah, dan dijawab. Oh, ini misalnya jawabannya adalah alamat IP ini. Lalu dikembalikan lagi paket DNS itu ke sebelah kanan, ke kliennya. Sesuai dengan pertanyaan dari si klien tadi. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu, sehingga nanti si klien yang sudah menerima jawaban, dia bisa mengetahui bahwa www.cisco.com itu ada di alamat IP sekian, dan paketnya bisa dibuat. Nah, ini proses ilustrasi dari jawaban DNS servernya. Ya. Jadi fungsi dasarnya seperti itu, tapi DNS sendiri jumlah servernya sangat banyak, dan kita bisa membuat DNS server sendiri. Sebutannya local DNS server. Nah, pola kerja DNS ini sebenarnya hierarkis dan scalable. Hierarkis ini dia punya struktur, scalable itu artinya bisa diperluas dengan mudah. Sebentar, saya terima dulu. Scalable itu maksudnya bisa diperluas dengan mudah ya. Nah, kalau kalian lihat di ilustrasi di sini, katakanlah si klien mau minta suatu alamat, dia tanya ke local DNS servernya. Local DNS servernya akan mencari di cache-nya, di catatan internalnya, apakah ada. Kalau tidak ada, maka dia menanyakan ke rujukan berikutnya. Server berikutnya lagi akan mencoba untuk melakukan resolve, dan kalau dia tidak punya, dia akan merujuk lagi ke server berikutnya. Nah, berapa panjang rujukannya itu sangat tergantung pada konfigurasi masing-masing server. Sebagai contoh, misalnya di rumah saya menggunakan penyedia layanan dari A misalnya ya, maka saya saat membuka sebuah halaman web dengan nama domain itu nanti akan ditanyakan oleh protokol DNS ke local DNS server di router rumah saya.
Kalau masih ada cache catatannya, maka digunakan. Kalau tidak ada, maka dia tanya ke DNS servernya punya ISP. Bisa saja di dalam mekanisme kerjanya DNS-nya ISP itu dia meresolve lagi atau menanyakan lagi ke server berikutnya. Itu kita tidak ketahui. Meskipun demikian, kalau jawabannya terlalu lama, kita akan dapatkan misalnya tidak ada recordnya. Dianggap tidak ada record. Kalau reply-nya terlalu lama. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep hierarkisnya. Jadi ada strukturnya. Nah, bagaimana dengan scalable-nya? Scalable-nya itu artinya ya bisa diperluas dengan mudah. Kita bisa membuat local DNS server kita sendiri. Kita bisa dalam tanda kutip memaksa sebuah nama domain tertentu dikembalikan dengan nama dengan alamat IP tertentu. Itu cukup simple lah dikonfigurasi kalau kita sudah punya DNS server. Nah, scalable-nya adalah ya diperluas lagi, ditambah lagi bisa. Namun, yang dianggap nanti root DNS server adalah DNS server yang sudah terdaftar, yang biasanya milik ISP besar, dan mereka masuk dalam sebuah komunitas yang nanti akan mensinkronisasi catatan DNS-nya. Karena tentu saja di sini harus dipertimbangkan sisi keamanannya. Jangan sampai ada yang bisa mengubah catatan nama domain resmi dari sebuah perusahaan mengarah ke IP yang salah. Gitu. Jadi itu eh, kalau level server DNS yang tingginya, mereka dalam suatu komunitas akan menjaga dalam tanda kutip kerahasiaannya. Nanti sinkronisasi mereka pakai TCP dan ada mekanisme autentikasi. Tapi untuk konteks dasar cara kerja DNS-nya sama. Baik, saya lanjutkan di sini. DNS program sendiri de facto saat ini adalah yang paling banyak digunakan di lapangan Bind versi 9 ya. Dan Bind itu sebenarnya dikembangkan oleh University of California di Berkeley tahun 1980-an. Jadi Bind itu sendiri merupakan akronim dari Berkeley Internet Name Domain. Selain Bind, sebenarnya ada banyak lagi aplikasi DNS server, diantaranya Cisco Network Registrar, CNR, DNS Blast, DNS Masquerade, Node DNS, Mara DNS, Microsoft DNS, dan yang lain-lain. Tapi penggunanya lebih sedikit. Kalau di Bind sudah sangat umum dan kalau kita pakai Linux, umumnya langsung ada paketnya yang bisa kita download. Format pesan DNS sendiri selalu sama, baik itu pertanyaan maupun jawaban. Strukturnya sederhana, terdiri dari 5 kolom ya. Ada header, question, answer, authority, dan additional. Jadi saat nanti dikirim dan diterima, bahkan saat dikirim pun strukturnya masih sama. Header itu adalah informasi pembukanya, question itu pertanyaannya, answer itu jawabannya, authority itu siapa yang memberikan otorisasi jawaban, dan additional itu informasi tambahannya. Nah, DNS sendiri memiliki beberapa tipe record. Ada record tipe A misalnya yang merupakan alamat IP versi 4. Jadi kalau kita tanya alamat www.budiluhur.ac.id itu tipe record A-nya berapa gitu. Ada lagi tipe record AAAA kalau terdaftar di IP versi 6-nya. Nah, untuk record yang kodenya NS itu namanya Authoritative Name Server, nama server yang memiliki otorisasi, punya level otorisasi publik lah. CNAME itu nama canonical, fully qualified domain name, nama aliasnya. Dan kalau untuk catatan terkait dengan email, nanti ada mail exchange record, kodenya biasanya MX. Kalau kita membuka sebuah halaman web, kita masukkan alamat domain di address barnya, itu biasanya yang digunakan adalah A, tipe record A yang ditanyakan. Nah, bagaimana kita ngecek Pak DNS? Simple aja sih, kita pakai tool langsung dari si Windows pun ada, di Linux pun sama, pakai nslookup gitu ya. Ini contohnya kalau diperintahkan nslookup, kita bisa ikuti dengan lanjutkan dengan pertanyaan apa nama domainnya. Akan saya contohkan sebagai berikut.
Baik, terlihat di layar, saya sudah menunjukkan bahwa saya akan mencoba mencari nama domain dari, sorry, alamat IP dari nama domain www.google.co.id. Sebentar, ini ada beberapa yang masuk, saya setujui dulu. Nah, terlihat di sini. Ini adalah jawabannya, non-authoritative answer itu kenapa? Karena yang menjawab bukan dari server resmi. Kebetulan saya menggunakan server DNS saya sendiri. Ini kelihatan namanya di sini, server DNS-nya. Dengan IP sendiri, tapi ini resolve-nya ke server DNS luar. Jadi di sini jawabannya terlihat ada record A, yaitu tipe IP versi 4, dan record triple A, quad A-nya, yaitu alamat IP versi 6-nya. Nah, pola kerja DNS ini sebenarnya sangat penting dalam mekanisme pengamanan. Sebagai contoh, kalau kalian mencoba untuk membuka beberapa halaman atau nama domain yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan layanan di negara kita, itu kan biasanya diblok ya. Bagaimana mereka mengebloknya? Sebenarnya cara ngebloknya adalah menggunakan layanan DNS ini. Itu cara yang paling mudah. Saya buka dulu whiteboard saya ya. Terlihat ya di layar. Kita punya klien di sini ya, PC kita yang terhubung ke ISP kita, networknya ISP kita, yang terhubung ke internet secara besar. Yang di salah satu ujungnya di sini misalnya kita mau mengakses server adaaja.com misalnya. Nah, katakanlah adaaja.com ini itu tidak sesuai dengan kebijakan keamanan dari sebuah organisasi atau bahkan negara mungkin. Jadi di sini dipaksa setiap klien dari ISP ini harus menggunakan layanan DNS dari si ISP. Mungkin kalian pernah dengar konsep internet sehat gitu ya. Di mana nanti setiap request dari DNS, misalnya NS lookup dari adaaja.com, gitu ya, itu berapa sih alamat IP-nya? Nah, alih-alih ke DNS server publik, ini DNS server publik gitu ya, katakanlah dari Google. Dari Google itu misalnya 8.8.8.8 alamat IP-nya. Harusnya dijawab oleh DNS server publik internasional, bisa juga dijawab oleh turunannya, karena tadi saya sudah jelaskan DNS server bisa dibikin secara lokal. Alih-alih oleh ISP dia mengecek, oh ini permintaan DNS ke port 53, port UDP 53. Jadi dibelokkan oleh si ISP, nih saya paksa harus menggunakan DNS dari ISP saya sendiri. Sehingga kalau tidak sesuai, saya bisa kembalikan jawaban alamat IP yang salah. Atau lebih tepatnya saat kamu mau buka adaaja.com, yang kebuka bukan adaaja.com, tapi yang kebuka adalah halaman web yang berisi promosi misalnya. Begitu ya, yang dari ISP. Mungkin kalian pernah mengalami itu. Jadi itu cara kerja mudahnya. Karena dia mengecek ini port 53. Gitu. Nah, perkembangan lebih lanjut, sebenarnya mekanisme kerja DNS ini tidak berubah dari awal dikembangkan sampai sekarang. Ada yang mengembangkan, ya, halo? Halo? Kenapa? Apakah tidak terlihat layar saya? Kelihatan nggak layar saya? Oke, halo. Kelihatankah layar saya? Kelihatan ya? Oke,
Saya jelaskan nih di sini nih. Nah, kalau kita meminta sebuah request, katakanlah ke adaaja.com, sini harusnya adaaja.com ini misalnya tidak sesuai dengan kebijakan keamanan dari si organisasi atau dalam hal ini misalnya negara gitu ya, kurang setuju, maka yang alih-alih jawaban nslookup adaaja.com itu dijawab oleh server publik seperti Google. Google itu misalnya IP-nya 8888. Alih-alih si ISP memaksa untuk digunakan DNS ISP sendiri. Karena dia melihat ini dari permintaan ke port 53 UDP. Nah, kalau ada permintaan DNS di port 53 UDP, saya balas melalui DNS ISP saya. Saya tidak izinkan dia nanya ke sini, ke server publik misalnya. Akibatnya, ya kembaliannya ya apa yang ditentukan oleh si ISP ini. Kita tidak mendapatkan IP asli dari si adaaja.com, alhasil kita tidak akan bisa mengakses halaman webnya. Jadi ini contoh penggunaan DNS untuk membatasi ya, pengamanan ya. Nah, kurang lebih begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Coba ulang lagi, Pak. Coba ulang lagi. Eh, semuanya atau bagaimana? Atau bagian tertentu? Ya, semuanya, Pak. Cuma Pak masih kurang paham, Pak. Oke. Oke. Saya coba pakai bahasa yang lebih sederhana. Di sini saya punya PC, mau mengakses ke, nah, saya sebut saja di sini rstu.com gitu ya. Nggak ada artinya ini ya. Ini cuman saya pilih aja nomor urutan abjad berurut aja rstu.com gitu misalnya. Nah, tiap kali kita mau minta halaman web rstu.com ini, maka kan kita ketikkan di browser kita kan ya, www.rstu.com gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, setiap kali kita sudah mengetikkan itu, nanti si browser akan bilang, oh saya meminta halaman www.rstu.com. Tetapi sebelum saya bisa buat paketnya, maka saya harus mendapatkan alamat IP-nya. Maka si browser meminta protokol DNS, hey DNS, tolong carikan saya alamat IP publik dari rstu.com. Maka PC kita akan mengirimkan sebuah paket DNS request port 53 kepada alamat IP DNS server. Nah, alamat IP DNS server itu sebenarnya bisa kalian eh, setel di sini nih, di kartu jaringan nih. Kalau kalian pakai DHCP, kita akan bahas DHCP sebentar lagi. Kartu jaringan. Ini saya buka. Sebenarnya kalian bisa konfigurasi di sini. Ini di bagian IP versi 4-nya, properti, kan ada konfigurasi obtain IP address automatic. Itu nanti artinya minta ke DHCP server. Dan ada obtain DNS server automatic. Kalian bisa saja memilih static di sini. Saya mau pakai server DNS-nya yang berbeda. Katakanlah server DNS-nya Google 8888. Nah, kalau kita pilih automatic, berarti kita ngambil alamat IP DNS server yang diberikan oleh DHCP server. Gitu ya. Nah, kalau kita kembali, salah klik, maaf. Nah, kalau kita kembali ke sini, maka port 53 itu digunakan untuk mengirimkan paket DNS-nya dan ini dikirim ke server ISP. Server nggak harus ISP sih sebenarnya, DNS server. Nanti si DNS server akan mengembalikan jawabannya
kepada PC kita. rstu.com itu IP-nya adalah 1.2.3.4 misalnya ya. Nah, itu cara kerja normalnya. Ini saya sebut DNS server public gitu. Oke. Nah, kalau seandainya rstu.com ini masuk daftar cekal, ban gitu ya. Saya tidak perlu sebutlah website-website yang memang dicekal atau di-ban, bisa karena tidak sehat beneran, bisa karena memang ada terkait dengan politik atau yang lain gitu ya. Pokoknya tidak boleh diakses nih oleh klien-klien ini. Maka dipaksalah supaya setiap lalu lintas DNS port 53 itu lari ke DNS servernya si ASP. DNS server ASP. Di mana permintaan ini dibelokkan ke sini dan dijawab oleh DNS server ASP dengan alamat IP yang berbeda, katakanlah 7.8.9.10 yang isinya adalah sebagai contoh adalah halaman yang menunjukkan bahwa website yang Anda tuju tidak baik gitu misalnya. Atau malah dimasukkan dengan iklan-iklan bisa juga. Jadi ini salah satu mekanisme memberikan pengamanan dan pembatasan akses menggunakan layanan DNS. Begitu. Sampai di sini jelas ya? Tadi yang nanya siapa ya? Jelas Pak, saya Pak. Oke. Jadi kalau kamu mengakses internet melalui satu provider, kok bisa buka website rstu.com? Ganti rstu.com dengan website yang ingin Anda kunjungi. Tapi di provider yang lain kok nggak bisa? Nah ya bedanya di sini. Apakah si provider itu menerapkan atau tidak mekanisme pengamanan ini? Begitu. Nah, karena tugas saya bukan menjelaskan keseluruhannya sampai detail, saya ingin menggoda kalian dan untuk mencari tahu sendiri perkembangan dari DNS ini. Jadi sekarang banyak user yang, termasuk saya sendiri, itu tidak mau dikelabui oleh, tanda kutip ya, dikelabui oleh si ISP dengan memaksa jawaban dia. Maka saya mengirimkan permintaan DNS saya menjadi DOH, DNS over HTTPS. Permintaan DNS saya tidak di port 53, tapi permintaan DNS saya di port 443. Portnya HTTPS. Ke luar, ke penyedia layanan luar. Sehingga si DNS server ASP ini tidak dipakai. Karena kan yang dialihkan lalu lintasnya adalah yang menuju port 53. Mereka mendeteksinya dari lalu lintas UDP port 53. Itu dialihkan. Tapi kalau lalu lintas TCP port 443 kan bisa lewat. Karena itu kan lalu lintas HTTPS biasa. Nah, itu saya dan banyak orang lain gunakan. Jadi minta ke DOH server sehingga DOH server bisa mengembalikan jawaban yang valid sesuai dengan data internasional. Begitu. Gimana cara kerjanya? Cari tahu. Oke, itu terkait dengan DNS. Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke perintahnya, DNS Command Tool. Untuk melihat catatan domain pada Windows PC, kalian bisa gunakan ipconfig/display DNS. Untuk menghapus catatan DNS, kosongin ipconfig spasi flush DNS. Jadi kalau display DNS nanti menunjukkan catatannya, kalau flush DNS menghapus. Bagaimana kalau tidak pakai DNS? Nah, sebenarnya pada operating system Windows dan operating system Linux juga ada proses resolve nama domain yang pertama kali dilakukan itu bukan ke server DNS, melainkan dia cari ke sebuah file. Di Windows itu di file C Windows System 32 drivers etc host. Ini file yang hidden, tapi kalau kalian mau membuka dengan hak administrator bisa dibuka dan kalian bisa
menambahkan sendiri. Katakanlah saya mau www.google.co.id itu larinya ke localhost, ke IP komputer saya sendiri. Jadi setiap kali kamu ketik google.co.id larinya ke komputer itu sendiri. Bisa, dimasukin saja di situ. Dan ini bentuk DNS lain yang juga bisa berupa DNS terenkripsi untuk meningkatkan anonimitas dan keamanan. Karena DNS itu sifatnya plain ya, terbuka. Katakanlah catatan DNS kita itu disimpan oleh provider, maka provider bisa memprofiling kita. Oh, ternyata user saya yang dengan IP sekian-sekian ini itu suka ya ngebuka halaman olahraga. Kok bisa tahu? Taunya dari mana? Oh, diliatin catatan DNS kita. Catatan DNS kita diliatin ternyata yang dibukain adalah domain-domain terkait olahraga. Gitu. Nah, jadi banyak user juga sudah mulai aware di situ, ngapain sih ISP nyatetin datanya saya gitu kan? Oke lah, saya lebih suka anonim, saya tidak mau dijadikan salah satu sumber data untuk big datanya dia, ya menggunakan mekanisme DOH, DNS script dan yang lain. Begitu kurang lebih. Protokol berikutnya adalah protokol FTP. FTP itu digunakan untuk transfer file. Jadi kalau kita pakai HTTP itu sifatnya lebih kepada transfer teks sebenarnya, yang kemudian belakangan standar HTTP dikembangkan supaya bisa transfer file binary juga, gambar, video, audio. Tapi sebenarnya di awal yang dikembangkan HTTP itu untuk teks, FTP itu untuk file. Nah, FTP ini protokol yang jadul, yang lama, tapi tetap valid dan masih digunakan sampai sekarang. Khususnya buat network administrators, network engineers, dan penggiat koneksi lainnya. Termasuk juga kalau kalian misalnya langganan dengan sebuah hosting gitu ya, bisa jadi hostingnya memberikan akses untuk kamu mengupload file atau mendownload filenya menggunakan FTP. Nanti alternatifnya yang lebih baru ada SFTP, SSH File Transfer Protocol. Ada juga FTPS. Tapi kita bahas dulu FTP-nya. FTP buka dua port 21 dan port 20, dua-duanya TCP. Dan yang satu berfungsi untuk jalur kontrol, port 21-nya, dan jalur data adalah port 20-nya. Jadi di sini terlihat klien membuka dua jalur, yaitu control connection dan data connection, dan perintahnya get data, put data, dan seterusnya bisa diberikan. Nah, aplikasi FTP server apa? Contoh server FTP adalah FileZilla. Ini kalau kalian pernah pakai XAMPP untuk belajar pemrograman web, biasanya itu udah jadi sepaket sama FileZilla server. Bisa dinyalain, bisa dicoba. Ada Cerberus, ada Microsoft IIS, ada Crush, ada NAS Lite, dan banyak yang lain. Untuk server FTP Command Line Interface, ini yang sering dipakai oleh profesional karena diinstal di server Linux misalnya dengan command line tanpa GUI, ProFTPD, Crush, FSFTPD, dan yang lainnya. Kliennya ada banyak. Kalau kliennya ini FileZilla, WinSCP, Firefox pun bisa jadi FTP client. Ada Qt FTP, Core FTP, FTP Commander. Sedangkan di CLI-nya Windows Command Prompt mendukung FTP. Bisa diakses, dibuka FTP-nya. Crawl FTPS dan LFTP. Nah, ini demo protokol FTP saya lewatkan. Nanti kalian bisa cari sebenarnya konsepnya. Saya akan mau bahas ke DHCP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang memungkinkan perangkat mendapatkan IP address dan informasi lain secara otomatis dari DHCP server. Service ini mengatur pemberian IP, subnet mask, gateway, dan termasuk tadi alamat IP DNS. Sifat kerja DHCP adalah lease. Lease itu sewa dan tidak bersifat tetap. Jadi kalau saya tampilkan di sini, mana command prompt saya? Oh, ini. Saya tampilkan ipconfig gitu ya. /all, maka nanti akan ditampilkan di sini ada ini. Nah,
ada masa sewanya. Lease obtain, lease expire. Lease obtained dan lease expire. Ini menunjukkan bahwa ini ada masa sewanya. Sewanya dari kapan sampai kapan. Gitu. Nah, masa sewa itu diatur di server DHCP-nya. Bisa berbeda-beda. DHCP bisa menimbulkan resiko keamanan karena tiap perangkat yang terhubung bisa menerima alamat. Dan ini harus diperhitungkan saat menggunakan alamat dinamis atau statis. Alamat statis kan berarti dimasukin manual ya. Kalau dinamis, ya berdasarkan server DHCP. Kalau usernya adalah user yang memiliki mobilitas tinggi, itu bias seperti laptop gitu, itu sudah pasti DHCP. Nggak mau user yang mobilitas tinggi, pengguna laptop itu, apalagi bukan orang IT, mau bersusah payah, dia mengkonfigurasi IP-nya sendiri. Pasti yang dia mau adalah Wi-Fi-nya mana, password Wi-Fi-nya apa, connect. Begitu connect itu sebenarnya server DHCP sudah berikan alamat IP buat dia. Tapi ada keuntungan menggunakan statis. Khususnya untuk perangkat-perangkat yang mobilitasnya rendah. Katakanlah PC workstation yang memang standby di satu posisi dan terhubung dengan kabel. Lebih baik pakai statis. Stick saja seperti itu, dan itu bahkan untuk pengamanannya bisa lebih baik karena nanti saat di switch-nya bisa diatur dengan pengamanan tambahan seperti di layer 2-nya pakai alamat MAC, supaya kalau ada yang mencabut, memasang dengan kabel yang salah atau kabel yang dari workstation-nya dicabut, dipasangin ke laptopnya, nggak bisa dipakai juga internetnya atau koneksinya. Itu bisa diatur. Jadi lebih baik statis kalau memang perangkatnya diam, tidak bergerak. Contoh yang lain yang perlu statis adalah tentu adalah alamat server. Alamat IP server sebaiknya statis. Alamat gateway dari routernya sendiri statis. Alamat switch, perangkat jaringan yang mau dikonfigurasi secara remote. Dan alamat perangkat-perangkat seperti printer. Printer jaringan, scanner jaringan, dan VoIP. Terus ada lagi ini, webcam. Webcam yang sifatnya internal dan tidak mengirimkan datanya ke internet. Bisa menggunakan alamat statis juga. Biasanya buat intra organisasi, di dalam organisasi ya. Nah, DHCP memiliki metode kerja yang cukup simpel, yaitu ada DHCP server yang berfungsi menyediakan layanan pemberian pengalamatan, dan ada klien. Jadi, cara sederhananya adalah saat klien itu baru bergabung di jaringan, baik itu jaringan kabel ataupun nirkabel, dia akan mengirimkan sebuah paket broadcast. Nama paketnya adalah DHCP Discover. Saya ralat DHCP Discover akan dikirimkan kalau si klien itu terhubung ke jaringan dan konfigurasinya. Nah, tadi saya ada tunjukin ya konfigurasi di setting saya. Nah, ini ya. Dan konfigurasinya adalah nih, di sini di IP Framesplate-nya adalah obtain IP address automatic. Karena kalau kamu setel use the following IP address, ini statis, kita masukin sendiri. Kalau ini diaktifkan, lalu jaringannya terhubung, saat ini kan tidak terhubung. Kalau ini terhubung, maka otomatis si DHCP client, si komputer itu mengirimkan paket DHCP Discover. Dan ini diterima oleh DHCP server. Sebenarnya diterima oleh semua node di jaringan tersebut. Semua node, termasuk komputer-komputer lain juga menerima. Tapi komputer-komputer lain mengabaikan, yang menjawab hanya DHCP server. DHCP server kemudian membalas dengan DHCP offer. Ini tawaran saya. Saya mendengar kamu minta IP, saya menawarkan kamu, ini IP address-nya, ini alamat IP DNS-nya, ini alamat IP gateway-nya, dan ini lama sewanya. Oke. Nah, kembali lagi ke klien. Klien yang kemudian setuju akan mengirimkan DHCP request. Jadi di sini hati-hati bahasanya. Discover ini sebenarnya minta IP. Offer ini penawaran IP. DHCP request ini sebenarnya sudah konfirmasi akan menggunakan IP yang ditawarkan. Jadi meskipun bahasanya request ya, minta ya, tapi di sini posisinya sebenarnya menyatakan ke DHCP server, minta ke DHCP server bahwa ya, saya sudah setuju dengan tawaran kamu dan saya akan menggunakannya.
Jadi request kembali ke DHCP server, DHCP server kemudian membalas dengan DHCP acknowledge. Saya setuju. Saya menyetujui kamu menerima itu. Tanda terima ini, acknowledge. Jadi itu yang disebut dengan server mengirim DHCP acknowledge. Jika masa sewa sudah habis atau sebab lain IP tidak bisa digunakan, server mengirim DHCP negatif acknowledgement message. Dan proses pendapatan IP diulangi lagi dari DHCP discover. Nah, bagaimana kalau IP-nya masa sewanya udah mau habis? Maka si komputer itu kembali lagi mengirimkan DHCP request, bukan DHCP discover. DHCP request. Jadi, si klien akan minta perpanjangan, istilahnya. Nah, tantangannya adalah ini. Server DHCP harus menjamin bahwa IP yang disewakan bersifat unik dan administrator harus dengan mudah bisa mengubah IP klien tanpa konfigurasi ulang klien. Umumnya ASP menggunakan DHCP untuk alokasi alamat IP bagi pengguna layanannya. Contohnya, kita langganan dengan penyedia layanan, kita disewakan, kita bayar dan menyewa modem gitu ya. Modemnya itu disetting dengan DHCP. Minta IP-nya otomatis ke server DHCP-nya si ASP. Bagaimana bisa dapat? Karena nanti modem yang kita sewa itu ada nomor serinya, dan nomor serinya itu dicatat di server DHCP-nya si ASP. Sehingga ketahuan ini kliennya si A, ini kliennya si B, ini kliennya si C. Makanya kalau kita ada kendala, modemnya ada kerusakan, misalnya kita minta modem pengganti, itu modem penggantinya oleh petugasnya dicatat lagi atau kadang difoto, dilihat nomor serinya, dia laporkan lagi ke pusat yang akan mencatat lagi dan memperbaharui pendataan bahwa si customer A itu modemnya sudah berganti. Nah, aplikasi DHCP umum digunakan adalah DHCP daemon, itu natif di Linux distro. Windows Server punya layanan DHCP. Kalau kalian buka di services.msc ada Windows Workstation DHCP client. Dan kalau sebagai servernya ada DHCP Server for Windows. Demikian DHCP. Ada yang mau tanya tentang DHCP dan FTP? Belum ada, Pak. Oke. Terakhir adalah SMB. Server Message Block. SMB adalah protokol sharing client server yang dikembangkan akhir 80-an, udah tua ya. Diimplementasikan umum di sistem operasi Microsoft Windows, tapi ada variannya yang disebut dengan Samba untuk Linux. Kelebihannya dibanding FTP apa? Kelebihannya adalah dia bisa membagikan layanan tambahan seperti printer, mail slots, application protocol interface, gitu ya. Kalau FTP itu benar-benar hanya file saja untuk copy transfer file. Jadi kelebihan SMB adalah dia juga mendukung Windows Media Player Network Sharing. Tapi saat ini sih belakangan sih kita sudah tidak pakai lagi Windows Media Player ya. Masih bisa dihitung jari. Kalian masih ada yang pakai? Udah Spotify semua gitu. Baik, klien SMB juga mempertahankan koneksi jangka panjang dibandingkan FTP yang memiliki timeout biasanya lebih pendek. Nah, setiap kali kalian buka menggunakan sharing printer di kantor, itu sebenarnya menggunakan protokol SMB di latar belakang. Nah, itu saja. Ini ada pengayaan sedikit, videonya bisa kalian tonton. Saya agak lupa, ini masih aktif tidak linknya. Coba saya cek ya. Oh, masih aktif. Warriors of the Net. Ya, boleh nanti kalian tonton. Kita sampai ke kesimpulan. Protokol DNS berfungsi untuk melakukan resolve alamat domain ke IP dan memiliki pola kerja yang scalable dan terstruktur. Lalu untuk sharing file ada protokol FTP, SMB. Sebenarnya di sini tadi saya belum menyampaikan bahwa kalau SMB itu lebih mudah digunakan, tapi FTP tetap dianggap yang lebih aman digunakan. Khususnya nanti kalau FTP-nya sudah menggunakan SSH FTP, dia ada enkripsinya, ya. Dan untuk alokasi IP secara dinamis ada DHCP untuk IP versi 4. Demikian kurang lebih penjelasan tentang 4 protokol itu. Protokol-protokol yang lain sudah dijelaskan di video terus.